Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Hari ini kita akan menjelaskan video pembelajaran tentang peran agama bagi masyarakat. Nama saya Justin Salim. Nama saya Felisa Kintal. Nama saya Karen Chania. Nama saya Patricia. Secara umum, agama dalam masyarakat memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi transformatif. Transformatif artinya mengubah. Agama memiliki fungsi mengubah pribadi manusia dan kelompok masyarakat dari yang buruk menjadi baik. 2. Fungsi kreatif. Kreatif artinya mencipta atau menghasilkan sesuatu. Agama diharapkan mendorong umatnya menjadi terinspirasi, bersemangat, dan produktif, sehingga tiap manusia memiliki peran dalam lingkungannya dan juga menjadi bermanfaat untuk dirinya sendiri. 3. Fungsi sublimatif. Sublimate dalam bahasa Inggris berarti menghaluskan. Dalam fungsi ini, maka agama memiliki peran untuk menghaluskan, meluhurkan, memurnikan pribadi seseorang. Artinya, agama mampu membuat kepribadian seseorang menjadi lebih halus dan bersih dari ketamakan, kebencian, dan kekelirutahuan. 4. Fungsi edukatif. Edukatif artinya bersifat mendidik. Agama memiliki fungsi memberikan pendidikan berupa pengetahuan dan nilai-nilai spiritual. 5. Fungsi penyelamat. Agama mampu menyelamatkan manusia dari penderitaannya. 6. Fungsi kedamaian. Agama mampu memberikan rasa damai di hati tiap umatnya dan rasa damai dalam pergaulan bersama dalam masyarakat. 7. Fungsi kendali sosial. Agama mampu memelihara nilai-nilai sosial masyarakat melalui norma-norma yang diajarkan agamanya. Peran agama secara pribadi membuat tiap individu menjadi lebih baik, lebih halus, terdidik, lebih bermoral, dan beretika. Dengan demikian, maka dalam masyarakat akan tercipta kedamaian karena tiap individu berlaku baik sesuai norma agamanya, tidak saling menyakiti dan menjaga agar pihak lain tidak tersakiti oleh perkataan dan pikiran kita. Beberapa agama besar di Indonesia yang diakui oleh negara adalah agama Buddha, pendirinya Buddha Gautama, kitab suci Tipitaka, tempat ibadah Setia Wihara atau Arama. Agama Islam, pendirinya Nabi Muhammad, kitab suci Al-Quran, tempat ibadah Masjid, Langar, dan Surau. Agama Katolik, pendirinya Yesus Kristus, kitab suci Injil, tempat ibadah Gereja Katedral. Agama Kristen, pendirinya Yesus Kristus, kitab suci Injil, tempat ibadah Gereja Kristen. Agama Hindu, pendirinya tak diketahui, kitab suci Weda, tempat ibadah Kuli dan Pura. Agama Konghucu, pendirinya Konghucu, kitab suci Shihu dan Wuching, tempat ibadah Litang. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan tri kerukunan hidup beragama sebagai pola pembinaan dan dialog sehingga kerukunan tetap terbina. Tri kerukunan hidup beragama tersebut yaitu: 1. Kerukunan internal umat beragama, yaitu kerukunan yang dibina sesama umat dalam satu agama. 2. Kerukunan antar umat beragama, yaitu kerukunan antar umat suatu agama dengan umat beragama lain. 3. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, yaitu kerjasama baik antara umat beragama dan lembaga keagamaan dengan pemerintah. Dalam menjalani kehidupan beragama ada beberapa sikap yang seharusnya kita anut, yaitu inklusivisme, pluralisme, universalisme. Inklusivisme maksudnya menerima kebenaran tradisi sendiri tanpa menyangkal ada pula kebenaran yang beraneka ragam pada tradisi lain dengan tataran dan sistem pemikiran yang berbeda. Pluralisme adalah sikap yang mengakui dan menerima adanya perbedaan dan tidak mempertentangkan perbedaan tersebut. Namun, pluralisme tidak menyamakan semua aliran atau agama. Universalisme menerapkan nilai dan norma secara umum, menghindari hal-hal yang tidak bisa diterima oleh umum. Sikap ini meruntuhkan kefanatikan, sempit, dan intoleransi dan yang merupakan penyebab perpecahan. Ketika kita bisa memandang semua makhluk adalah sama dalam satu lingkaran keberadaan, maka kita akan memberikan pelayanan yang sama baiknya kepada semua makhluk. Ada beberapa bahaya jika kita tidak memiliki wawasan inklusivisme, pluralisme, dan universalisme. Antara lain adalah: 1. Memiliki pandangan salah akan adanya suatu diri yang merupakan rintangan pertama dalam jalan menuju kecerahan. 2. Berpandangan salah bahwa aliran lain itu salah, sesat, dan tidak seperti aliran ini saja yang paling benar. 3. Pikiran menjadi tertutup dan cara pandang yang mementingkan diri sendiri, tidak menyadari keegoisan sendiri. Mengembangkan sifat fanatik dan kehilangan toleransi, melemahkan perkembangan spiritual, melewatkan kesempatan untuk belajar dan mengerti lebih banyak, menciptakan dan menebarkan kebencian, menimbulkan perpecahan. Sekian dari video pembelajaran kami hari ini. Namo Buddhaya.